Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi kelas 5 tema 8, yaitu tentang lingkungan sahabat kita, subtema 3 tentang usaha pelestarian lingkungan. Nah, baik, pada video kali ini kita akan belajar tentang KD IPA. Nah, KD 3.8 yaitu tentang mengidentifikasi kualitas air yang baik untuk makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya dulu, apakah kalian udah tahu belum ya? Nah, ternyata air di bumi yang begitu banyak jumlahnya hanya 3%. Hanya 3%. Nah, 3% itu berarti hanya sedikit sekali. Nah, 3% itu air yang layak untuk digunakan sehari-hari atau air yang layak untuk diminum, dikonsumsi. Kemudian yang 97%-nya itu belum layak untuk dikonsumsi atau diminum. Nah, berarti bukan semua air itu berkualitas baik. Nah, jadi tahukah kamu air yang berkualitas baik itu seperti apa? Nah, caranya yaitu air itu harus lolos 3 syarat utama, yaitu syarat fisik, syarat kimia, dan syarat biologi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang syarat fisik. Nah, air yang baik harus lolos yang pertama syarat fisik, yaitu tentang air tidak keruh. Nah, air yang keruh berarti tidak termasuk air yang kualitasnya baik. Air yang berlumpur atau yang berwarna coklat itu belum bisa dikatakan sebagai air yang baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu air tidak berwarna. Nah, air yang berkualitas baik itu berwarna bening atau jernih, bukan air yang berwarna coklat atau berwarna kuning kekuningan. Nah, yang selanjutnya yaitu air tidak berasa. Nah, ketika air yang kita coba ada rasanya, berarti itu salah satu indikator yang menyebutkan bahwa air itu tidak baik atau belum layak. Contohnya apa? Contohnya air laut. Nah, air laut ketika kita mencicipi atau mencoba, nah itu rasanya pasti asin. Nah, berarti air laut itu bukan air yang berkualitas baik. Kemudian air tidak berbau. Nah, ketika kita menjumpai air yang berbau, itu menjadi indikator bahwa air itu sudah tercemar atau tidak baik. Nah, contohnya apa air yang bau? Nah, air yang bau itu biasanya terdapat pada sungai atau danau yang sudah tercemar oleh sampah, jadi menimbulkan bau yang sangat menyengat. Kemudian yang selanjutnya air tidak memiliki endapan. Nah, ketika air memiliki endapan itu berarti menjadi salah satu indikator air tidak baik atau air yang sudah tercemar. Mungkin air memiliki endapan lumpur atau pasir. Kemudian yang terakhir yaitu air memiliki suhu yang sejuk. Nah, air yang sangat tinggi suhunya juga tidak berkualitas baik, dan sebaliknya air yang memiliki suhu yang sangat rendah juga tidak memiliki kualitas yang baik. Jadi kualitas air juga ditentukan juga dari suhu air tersebut. Kemudian air yang lolos atau yang dikatakan air berkualitas baik itu ketika lolos dalam syarat kimia. Nah, syaratnya apa saja? Yang pertama yaitu tidak memiliki atau tidak mengandung zat beracun. Nah, ketika air yang mengandung zat beracun berarti sudah dapat dipastikan bahwa air itu tidak berkualitas baik karena dapat membahayakan tubuh kita dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, tidak memiliki zat kimia yang berlebih. Nah, biasanya air-air yang memiliki zat kimia berlebih ini juga terdapat di aliran
pertanian yang memiliki atau yang menggunakan pestisida berlebihan jadi mempengaruhi air-air di sungai yang menjadikan zat kimianya jadi banyak dan tercemar. Kemudian air yang memiliki cukup yodium. Nah, air yang baik itu tidak berlebihan yodiumnya. Nah, contoh air yang berlebihan yodiumnya itu apa? Yaitu air laut. Nah, air laut itu tidak baik karena ketika kita meminum air laut yang berkualitas atau yang memiliki yodium tinggi, bukan menghilangkan dahaga, tapi justru akan lebih menjadikan kita menjadi haus dan haus lagi sehingga mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang selanjutnya yaitu air yang baik, itu air yang memiliki pH yang baik. Nah, pH yang baik itu pH berapa atau keasaman berapa? Nah, air yang baik itu memiliki keasaman 6,5 sampai 9,2 pH. Jadi air yang memiliki keasaman yang tinggi tidak baik, sebaliknya air dengan keasaman yang rendah itu juga tidak baik. Kemudian syarat yang selanjutnya yaitu syarat biologi. Nah, syaratnya yaitu tidak mengandung kuman-kuman atau virus-virus penyebab penyakit. Nah, biasanya virus itu tidak terlihat oleh mata. Nah, contoh virus yang menular atau yang menyerang kita melalui air itu yang kemarin marak yaitu penyakit atau virus dari virus Ebola. Nah, virus ini disebarkan karena penggunaan air kotor atau air yang tidak bersih yang dikonsumsi sehingga virusnya masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan menjadi sakit Ebola, yaitu sakit pencernaan dan bisa mengakibatkan kematian. Nah, jadi kita harus mengonsumsi air yang kualitasnya baik untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kita minum itu berasal dari beberapa sumber air ya. Nah, pada zaman dahulu asal dari air minum itu didapatkan dari sumur-sumur yang digali oleh penduduk sekitar untuk dijadikan sebagai sumber air bersih. Nah, tapi di era sekarang, di era yang sudah berkembang dengan masyarakat sudah yang peduli dengan kualitas air yang baik dan kesehatan, sekarang banyak orang atau kebanyakan orang berpindah ke PDAM, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum. Nah, di PDAM ini sudah menyediakan air bersih. Nah, dari perusahaan ini didapatkan air sungai yang sudah disaring, yang sudah difilter menjadi baik atau sudah layak, kemudian disalurkan di rumah-rumah masyarakat melalui pipa-pipa. Nah, sekarang kalian tengok apakah air yang di rumah kalian menggunakan air dari sumur atau menggunakan PDAM. Nah, itu juga sebenarnya sama baiknya. Nah, karena air ini sangat risan atau sangat penting buat kehidupan manusia, maka ada atau dirayakan Hari Air Sedunia. Nah, Hari Air Sedunia ini jatuh pada tanggal 22 Maret. Nah, jadi setiap tanggal 22 Maret dirayakan sebagai Hari Air Sedunia. Nah, baik, kita lanjutkan ke kode yang selanjutnya, yaitu menjelaskan dampak pencemaran air dan upaya pengurangan krisis air. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya di bumi hanya 3% air yang layak untuk diminum. Dari jumlah manusia yang banyak, maka tidak sebanding dengan jumlah air bersih atau jumlah air yang banyak. Nah, biasanya sumber air bersih ini sudah sulit kita temui ketika kita sudah berada di daerah perkotaan, karena sudah kita alami atau sudah kita lihat di daerah perkotaan itu air diperjualbelikan. Nah, jadi hal ini mengapa terjadi di area perkotaan terjadi krisis air, karena
tercemarnya lingkungan seperti sungai dan lingkungannya sudah tercemar. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa atau penyebab apa yang mencemari air. Nah, biasanya pencemaran air ini disebabkan oleh limbah industri, limbah pabrik yang langsung dibuang di sungai tanpa difilter terlebih dahulu. Kemudian ya dari limbah kemasan makanan dan minuman. Nah, ini ya, kemasan dan minuman ini jangan dibuang sembarangan. Ketika kita sudah selesai makan, buanglah di tempat sampah. Jangan sampai dibuang di sungai. Nah, di sungai nanti akan menyebabkan tercemarnya aliran sungai. Kemudian ada juga penyebabnya dari sisa-sisa deterjen. Nah, sisa kita mencuci, sisa kita mandi, nah itu mengandung deterjen. Nah, itu juga mengakibatkan tercemarnya air di lingkungan kita. Kemudian dari bidang pertanian juga menyumbang penyebab tercemarnya air, yaitu dari pestisida pertanian. Nah, ketika petani menyemprot pestisida ke tanaman, nah ini juga berdampak pada kualitas air di dalam tanah. Jadi mencemari air yang akan kita konsumsi. Kemudian setelah tahu penyebabnya, terus dampak dari tercemarnya air itu apa? Nah, yang pertama, sampah di sungai. Nah, ketika kita membuang sampah, airnya tercemar. Nah, jadi menyebabkan air sungai berbau tidak sedap, kemudian sampahnya menyumbat aliran, bahkan bisa menyebabkan banjir ketika hujan. Kemudian pestisida yang merusak tanah. Nah, jadi tercemarnya air juga bisa mengakibatkan tercemarnya tanah. Nah, biasanya ini tanah juga tercemar di daerah industri. Biasanya tanahnya itu agak berminyak dan penuh dengan zat kimia. Nah, kemudian yang ketiga, terganggunya pertumbuhan tanaman. Nah, ketika airnya sudah tercemar, maka tanaman juga akan terganggu. Nah, Ibu tegaskan, ternyata bukan hanya tanaman yang terganggu, tetapi juga kehidupan manusia. Mungkin ketika kita menggunakan air yang tercemar, kita akan merasakan gatal-gatal di tubuh karena airnya yang kotor. Kemudian bagaimana ya cara kita menjaga ketersediaan air bersih? Nah, yang pertama yaitu dengan menghemat. Penghematan air ini harus kita lakukan. Yang pertama dengan menggunakan air sebijaknya. Ketika tidak digunakan, maka kerannya harus ditutup. Kemudian kita harus tidak membuang-buang air. Ketika kita mandi juga menggunakan air secukupnya tanpa membuang-buang air. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan membuat lubang resapan air. Nah, biasanya lubang resapan air ini disebut dengan biopori. Nah, biopori ini lubang di tanah dilubangi, kemudian diberi pipa untuk sebagai resapan air. Kemudian langkah yang ketiga yaitu dengan melakukan penanaman pohon. Nah, ketika kita mempunyai banyak pohon, maka banyak air yang tersimpan. Baik, kita sudah belajar banyak hal mengenai bagaimana menentukan kualitas air yang baik, mengetahui dampak penyebab pencemaran air, kemudian juga bagaimana cara menghemat atau cara mengurangi krisis air. Nah, kita berada di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.